Baik, Bapak Ibu, saya dapat topik yang cukup berat sebetulnya ini dari teman-teman dari Bina Sarana Informatika, tapi saya akan coba artikulasikan dengan secara sederhana tiga kata yang sebenarnya kalau kita coba pahami ini sangat dalam. Yang pertama adalah satu kata digital, yang kedua adalah mindset, dan yang ketiga adalah new normal, gitu ya. Jadi tiga kata ini coba kita akan pahami bareng-bareng. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusuf Ricky Karel. Saat ini saya bekerja di PT Digital Optima Integra atau biasa disingkat DUIT. Sebelumnya juga saya diberikan amanah di PT Inspirasi Optima Selaras dan sempat menjadi juga IT Department Head di salah satu perusahaan grup Saka Teknik Utama Group di Cikarang yang mempunyai cabang juga di Balikpapan, Batam, dan Riau. Untuk pengalaman, saya 15 tahun memang bergelut di bidang IT. 6 tahun belakangan ini saya juga jadi trainer, kebanyakan trainer di perusahaan-perusahaan manufaktur. Dan belum lama ini, tahun 2020 awal, saya diminta untuk menjadi dosen praktisi atau dosen paruh waktu di program studi bisnis logistik untuk Fakultas Ilmu Sosial Politik Administrasi Bisnis daripada Universitas Pajajaran. Untuk edukasi dan sertifikasi, saat ini saya masih melanjutkan pembelajaran di Columbia Business School. Itu kampusnya ada di Amerika, dan saya belajarnya dari sini, ya. Jadi terkait Zoom, Google Meet, lalu ada lagi Cisco Webex, online learning itu sudah berjalan sebenarnya dari 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati. Bahwasanya tahun 2017 saya sudah mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh, di mana saat itu saya juga sedang melanjutkan pendidikan di UC Berkeley. Jadi Haas Business School itu fokus studinya di transformasi digital. Saat itu kita memprediksi bahwasanya tahun 2023 trennya pendidikan itu akan belajar dari rumah. Tetapi ada yang mempercepat pembelajaran dari rumah ini harus dilakukan hari ini karena satu kata COVID-19, makhluk yang berukuran 0,125 mikron ini merubah dunia. Baik, itu saja mungkin perkenalan dari saya. Jika ingin ada yang kepo-kepo atau stalking, ini ada akun IG saya juga cantumin di sini @youjustdoit, ya kan. Jadi itu sebenarnya Y-nya adalah nama saya, Yusuf Ricky Karel. Just do it artinya kerjakan saja, selama apalagi kalau itu asalnya dari kata hati kita, harus kita ikuti. Baik, agenda kita akan membahas 4 hal sebetulnya yang saya akan mulai dari insight ini. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adikku, siapapun hari ini yang hadir, tadi ada dari Batam dan kota-kota lain bahkan. Jadi ini adalah gambar dari artikel yang dimuat di satu website yang berjudul markettunis.com, di mana awal-awal era proses transformasi digital, ya, banyak perusahaan atau banyak industri, banyak bisnis atau banyak instansi yang tidak terlalu mempunyai kesadaran bahwasanya transformasi digital ini adalah satu keharusan jika kita ingin bertahan di mana era persaingan di dunia bisnis dan industri hari ini diperlukan yang namanya 3 hal: speed, innovation, lalu social impact. Nah, banyak perusahaan atau organisasi atau bisnis yang tidak menyadari ini, ya. Jadi ada satu ilustrasinya, ini satu CEO sedang ngobrol dengan timnya. Kita belum perlu yang namanya transformasi digital. Kita belum perlu berinvestasi untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Bisnis kita masih lancar-lancar saja. Mereka tidak sadar ada satu wrecking ball atau satu bola besi di belakang, ya, yang bernama COVID-19 yang akhirnya memaksa semua orang bertransformasi digital secara lebih cepat. Nah, dari gambar ini ada 4 kesimpulan yang bisa menjadi insight buat kita semua. Yang pertama, bahwa COVID-19 ini mempercepat transformasi digital di banyak aspek kehidupan.
Mungkin sebelumnya kita tidak pernah membayangkan kita harus belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, tetapi COVID-19 ya dengan protokol kesehatan yang membuat kita harus menjaga jarak, ya physical distancing, akhirnya membuat kita untuk lebih dekat ke platform digital. Jadi fisikal kita dibatasi, ada distance, ada jarak, tapi dunia digital membuat kita lebih dekat. Itu yang disampaikan oleh Kang Oka tadi ya. Jadi seperti yang kita alami hari ini, walaupun yang menyelenggarakan webinar ini adalah Universitas Bina Sarana Informatika Karawang, tapi banyak rekan-rekan yang hadir dari berbagai macam daerah ya. Jadi secara fisik memang kita dibatasi karena ada COVID-19, tapi satu kata yaitu internet, di pemanfaatan teknologi digital, ini membuat kita lebih dekat sebetulnya. Lalu yang kedua, sebenarnya belum ada pemahaman yang sama ya, dari banyak praktisi, baik itu akademisi, bisnismen, atau dari pemerintah, sebenarnya apa sih transformasi digital itu? Ya. Lalu yang ketiga, bisnis yang dapat mengalihkan kapasitas teknologi dan investasi ke platform digital akan mengurangi dampak wabah ini. Jadi mereka bisa survive, masih bisa bertahan, dan perusahaan juga masih bisa eksis dalam jangka panjang. Saya terkesan dengan video yang diputar tadi, bahwasanya BSI adalah universitas dan kampus yang basisnya adalah kampus ICT base ya. Jadi Information Communication and Technology base ya kan. Ini salah satu keunggulan yang memang dihadirkan. Jadi BSI adanya COVID-19 atau tidak ada COVID-19 sudah bertransformasi secara digital. Nah, kita akan pahami sebenarnya digital, transformasi digital itu apa setelah ini. Nah, kesimpulan yang keempat, bukan segalanya. Ya, jadi teknologi yang kita gunakan hari ini adalah bergantung kepada kita sebagai pengguna. Jadi sumber daya manusia dan teknologi yang bisa terintegrasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam proses transformasi digital. Ya, contohnya apa yang kita lakukan hari ini? Ketika kita bisa berintegrasi dengan teknologi, kita beradaptasi dengan platform-platform remote atau online meeting yang kita gunakan hari ini, baik itu Zoom maupun platform-platform yang lain, maka kita berhasil bertransformasi secara digital. Tahun 2019 yang lalu saya diminta hadir juga oleh Universitas Bina Sarana Informatika untuk mengisi seminar secara offline. Sebelumnya tidak terbayang kita akan melakukan seminar secara online hari ini, atau yang kita dengar hari ini istilahnya adalah webinar ya. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dan berintegrasi dengan teknologi yang ada, maka webinar ini tidak akan terlaksana. Tapi BSI berhasil mengemas webinar ini dengan sangat-sangat keren, luar biasa. Kita bisa berikan applause secara digital untuk tim panitia dari UPSI. Baik, saya minta izin untuk melanjutkan. Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian, sebetulnya sebelum pandemi ini kita mengalami 3 kondisi ini. Ya, yang pertama adalah VUCA. VUCA ini yang singkatan dari volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Volatile ini rapuh, ya. Kenapa rapuh? Perkembangan teknologi itu membuat lingkungan kita memaksa untuk lingkungan memaksa kita untuk bergerak lebih cepat, untuk mengikuti perubahan yang tidak bisa kita tebak dan kita tidak bisa kendalikan. Itu yang dimaksud dengan volatile atau rapuh. Uncertain, semuanya tidak pasti, ya. Kita kadang-kadang mengambil tindakan itu serba bingung, apakah kita bisa apakah keputusan ini tepat atau tidak, ya. Jadi uncertain, kompleks. Uncertain. Lalu selanjutnya adalah kompleks, rumit, sangat-sangat dinamis ya. Jadi 1 dekade terakhir perkembangan teknologi informasi ini sangat-sangat cepat ya, dan ini tidak dibarengi dengan kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap teknologi ini. Yang selanjutnya A-nya adalah ambigus. Dari cerita VUCA ini saya ingin kasih analogi sebuah cerita. Jadi tahun 2018 ini cerita yang saya alami.
saya ingin membeli bubur di daerah dekat rumah saya, dan di situ ada satu depot pulsa yang besar, Bapak Ibu. Depot pulsa yang besar ini adalah dia memiliki banyak downline untuk menjual pulsa. Lalu di situ ada satu mobil yang ditulis akan dijual. Karena saya saat itu sedang mencari mobil untuk istri, saya coba tanya-tanya. Setelah saya tanya, ternyata yang mempunyai mobil itu adalah yang punya depot pulsa itu. Ngobrol-ngobrol sedikit, kenapa dia ingin menjual mobil? Ternyata dia bilang saat itu tahun 2018, saya ingin ganti usaha, Mas. Kenapa? Karena saya pikir usaha jualan pulsa ini sebentar lagi akan hilang. Kenapa? Karena kita semua bisa mengisi pulsa atau paket data dari gadget kita sendiri, atau yang kita sebut DIY, do it yourself. Kita bisa melakukan semuanya sendiri, transaksi perbankan sendiri, apalagi cuma isi pulsa. Lalu dia beralih menjadi seorang penjual sate. Nah, ini yang disebut dengan fuca, teman-teman. Rapuh gitu. Tidak ada bisnis yang benar-benar kuat. Bahkan perusahaan-perusahaan startup yang hari ini mendapatkan predikat unicorn dan lain-lain pun, mereka terus bergerak mencari pola-pola agar tetap bisa berinovasi. Fuca ini hadir karena dua hal ini diantaranya. Industri 4.0 atau industri 4.0. Tahun 2018 saya sempat jadi panitia, di mana waktu itu kita menghadirkan Bapak Erlangga Hartarto ketika beliau masih menjadi Menteri Perindustrian, mengkampanyekan tentang Making Indonesia 4.0. Tetapi karena pemahamannya belum sama, kita belum bisa merealisasikan ini. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita dipaksa sebetulnya bertransformasi secara digital, memasuki era industri 4.0 dengan pemikiran dan mindset yang hampir sama dan seragam. Dan selanjutnya adalah digital disruption. Ya, digital disruption ini adalah satu fenomena di mana teknologi-teknologi atau perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang memanfaatkan internet sebagai core tools-nya ini mengganggu perusahaan-perusahaan konvensional yang tidak memanfaatkan internet sebagai alat untuk mereka berbisnis. Nah, sekarang kita pahami dulu. Sebenarnya transformasi digital adalah salah satu solusi di era pandemi hari ini. Ya, cuma kita coba pahami dulu sebenarnya apa sih digital ini. Ya, kalau secara etimologi bahasa, digital ini adalah diambil dari bahasa Yunani, ya, digitus yang artinya jari jemari. Jari jemari kita ada 10. Ya, di dalam angka 10 ini komponennya hanya 2 angka, 1 dan 0. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ini adalah sebagai binary digit, ya, atau bit, ya. Jadi 1000101, ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara terminologi bahasa, digital ini adalah perubahan pasar dan perilaku yang disebabkan oleh adopsi terhadap teknologi baru. Dalam hal ini online, ya, yang menggunakan koneksi internet. Untuk apa? Untuk mengatasi kebutuhan dengan cara yang lebih baik. Satu contoh sederhana di era-era hari ini mungkin teman-teman jarang sekali yang mencetak foto, ya. Jadi foto itu diambil oleh gadget smartphone, itu tidak dicetak tapi untuk diupload ke sosial media. Inilah yang disebut dengan perubahan pasar dan perilaku. Ketika pasar dan perilaku kita berubah, maka si perusahaan yang menyediakan jasa cetak foto atau dulu kita kenal, ya, seperti Fuji dan Kodak, ya, yang masih menggunakan roll film untuk dicetak, itu mereka hilang gitu, hilang dari dunia ini, hilang dari industri, hilang dari bisnis. Nah, ini yang disebut dengan digital. Jadi perubahan pasar dan perilaku. Termasuk yang kita lakukan hari ini, ya. Kita beralih dari seminar ke webinar. Yang selanjutnya yang harus sama-sama kita pahami, persepsi tentang apa itu transformasi digital. Kalau tadi digital adalah perubahan pasar dan perilaku, kalau transformasi digital adalah investasi dan pengembangan teknologi baru. Ya, bukan hanya teknologinya yang dikembangkan, tapi juga mindset atau pola pikirnya. Ya, dulu mungkin sebelum adanya pandemi ini, kita ngapain ikut webinar? Padahal webinar ini sudah lama dilaksanakan di berbagai negara, dan bahkan hanya belum hype di negara kita saja, di Indonesia, ya, di Singapura, di US, di sana webinar ini sangat-sangat sering dihadirkan.
Tapi mindset kita, pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia yang secara kultur memang lebih humanis, ya, lebih pendekatannya lebih kepada sosial, ingin interaksi secara langsung, tidak terlalu tertarik dengan yang namanya webinar, ya. Padahal ada banyak perusahaan yang berinvestasi untuk mengembangkan teknologi-teknologi untuk memungkinkan kita melaksanakan webinar, ya. Tapi kita belum terpikirkan, sampai ada satu kata tadi, COVID-19, makhluk berukuran 0,125 mikron yang merubah pola pikir kita. Bukan hanya merubah pola pikir kita, tapi secara model bisnisnya juga berubah. Setelah ini mungkin webinar akan menjadi salah satu culture atau kebiasaan atau habit atau budaya baru di masyarakat kita. Inilah yang disebut dengan transformasi digital, gitu ya. Dan semua investasi dan pengembangan teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing serta memberikan nilai yang baru, yang relevan di dalam ekonomi yang saat ini ekonominya pun secara pola adalah ekonomi digital yang selalu berkembang. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh profesor saya, Profesor Thomas Lee dari UC Berkeley. Beliau menyampaikan elemen transformasi digital ini ada 4. Yang pertama data, yang kedua proses, yang ketiga manusia, dan yang keempat teknologinya. Jadi transformasi digital ini memerlukan 4 elemen ini. Tanpa ada 4 elemen ini tidak akan terjadi yang namanya transformasi digital. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal yang ngobrol dengan Abang Oka. Hari ini jadi satu kebutuhan adalah paket data. Kalau tidak ada paket data, kita tidak bisa melaksanakan webinar ini. Contoh-contoh yang happening yang kita rasakan dan kita lakukan hari ini. Dan ini adalah contoh-contoh komponen yang kita gunakan di dalam proses transformasi digital. Yang digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang senantiasa mengembangkan teknologi untuk memungkinkan kita semua mengadopsi perilaku-perilaku di era digital yang baru, ya. Hari ini, ya, dan tidak akan lama lagi menjadi sebuah platform yang mungkin hadir di tengah kita dan menyemarakan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya drone, ya, sebuah keniscayaan nanti ketika mungkin pengiriman paket barang kita yang kita beli dari marketplace itu secara online itu dikirimkan melalui drone. Jadi tenaga kerja manusia sebagai kurir mungkin bisa digantikan juga. Lalu ada yang namanya 3D manufacturing. Bukan tidak mungkin di masa depan Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adikku sekalian yang hadir hari ini itu ketika ingin membeli baju itu cukup download gambarnya, ngeprint sendiri karena printnya sudah 3 dimensi. Ini sebuah keniscayaan. Dan ini sebenarnya adalah the new normal di dalam konsep mindset digital sebetulnya. Baik, kita akan masuk ke tema new normal. New normal apa? New normal bagi saya adalah masalah baru. Bagaimana tidak? Pandemi ini memaksa kita beradaptasi terhadap hal-hal yang baru yang awalnya adalah sebuah masalah buat kita. Tetapi ketika kita mampu beradaptasi, kita mampu mengakomodir perubahan-perubahan ini, ya, maka ini adalah sebuah kehidupan baru, ya. Jadi yang tidak terbiasa pakai masker atau face shield dan lain-lain, hari ini memungkinkan kita untuk beradaptasi. Kenapa? Karena satu kata tadi, COVID-19, yang lebih terkenal dari Dewa 19 mungkin, ya. Lalu tren baru, ya, banyak hal-hal baru yang hari ini hadir yang sebelumnya tidak hadir dalam kehidupan kita. Dan teknologi yang mungkin tidak baru, tetapi baru kita adaptasi atau baru kita adopsi. Lalu peluang-peluang baru, ini yang mungkin harus sebenarnya kita soroti. New normal is a new opportunity buat kita. Dan challenge yang baru. Ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan di era new normal. Sebenarnya tidak harus menunggu penetapan new normal dari pemerintah. Ketika pandemi ini hadir, mengisolasi kita mungkin lebih dari 2-3 bulan. Tidak ada kegiatan belajar mengajar. Lalu kegiatan pekerjaan perkantoran itu banyak yang melakukan work from home, pekerja dari rumah.
ini adalah new normal. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di webinar ini, kita sudah melaksanakan yang namanya new normal ketika kita diminta oleh pemerintah untuk mengisolasi diri, untuk menjaga jarak. Ya. Jadi ada yang namanya, nah ini, ya salah satunya adalah webinar explosion. Di mana-mana berbagai macam instansi, organisasi ini menyelenggarakan yang namanya webinar, yang tadinya mungkin tidak terpikir, tidak masuk ke dalam pola pikir kita. Tetapi dengan adanya COVID-19 sebagai trigger atau bahkan wrecking ball, ini memaksa kita bertransformasi, lebih digital, dan lebih beradaptasi terhadap teknologi digital. Ada sebuah ilustrasi video dari saya. Ini adalah sebuah keniscayaan, mungkin kita akan memasuki teknologi digital dan kehidupan digital. What if there was a better way to collaborate? A better way to build and work together? A way that brought us closer, as if we were sitting next to each other, face to face. What if our creativity could burst to life in the space around us? Spatial is a collective computing environment that lets teams visualize their thoughts in the room around them. So whether you're on a desktop computer or scribbling notes on your phone, all your digital devices are seamlessly tied together into an infinite workspace. You can manifest your ideas before your eyes by just saying them, and in a click, expand them with the power of all the world's information. Using augmented reality's infinite canvas, pixels become tactile, letting you manipulate them like clay. We believe digital and physical worlds should live in harmony together. You can sketch ideas out on paper, or have them exist digitally. Spatial brings people and ideas together into a single shared environment, letting us work together in profound new ways. So whether your teams are spread around the world, or you're exploring new worlds, whether you're in a fancy AR headset, or connecting from a regular PC, anybody can join the conversation and bring their ideas to the table. In 2D or 3D, from home or work, beyond the confines of space and traditional computing, we can work together in ways we never thought possible. And unlock the power of our collective intelligence as we move from personal computing to the world's first collective computer. Welcome to the future of collaboration. Baik, itu adalah sebuah ilustrasi dari video yang dibuat oleh sebuah perusahaan teknologi yang bernama Spatial. Perusahaan teknologi ini sudah lama hadir dan eksis, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang pernah dengar perusahaan yang bernama Spatial. Dan di luar negeri sana, Spatial ini sudah banyak digunakan juga sebagai bagian daripada adaptasi terhadap keadaan normal yang baru, di mana kita terbatas untuk berinteraksi secara fisik. Itu memungkinkan kita seolah-olah bisa berinteraksi secara langsung. Jadi Spatial ini sudah lama, bahkan sebelum pandemi ini ada. Dan bukan mungkin, saya yakin, ini bisa jadi akan diadaptasi tidak lama lagi di negara kita tercinta ini. Ya, di mana Spatial memungkinkan dunia fisik dan dunia digital berdampingan secara hidup berdampingan secara harmonis. Tetapi kita sudah membahas digital, kita sudah membahas new normal. Kembali lagi, satu kata yang sangat-sangat penting, yaitu mindset. Mindset ini adanya di dalam diri kita sebagai manusia, sebagai pengguna, sebagai makhluk yang memanfaatkan perkembangan teknologi hari ini yang hadir, yang kita gunakan dan kita nikmati. Dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Thomas Lee dari UC Berkeley, bahwasanya bukan teknologinya yang penting, bukan prosesnya yang penting, bukan datanya yang penting, tetapi si manusianya
kitanya. Maka dari itu, bagaimana kita harus menyikapi dunia yang hari ini berkembang secara ekonomi digital, bertransformasi secara digital, apalagi karena ada dorongan dari COVID-19 ini, kita harus beradaptasi ke kondisi normal yang baru. Maka yang harus kita miliki adalah mindset digital. Saya membagi mindset digital D-nya adalah dedikasi. Teknologi hari ini hadir bukan hanya membantu kita, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adikku sekalian yang hadir hari ini, tetapi juga bisa mendisrupsi profesi dan pekerjaan-pekerjaan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu yang namanya dedikasi. Apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, kita lakukan dengan sepenuh hati. Lalu integrity, ya, integritas ini sebuah hal yang penting di era di mana digitalisasi semakin berkembang. Kita akan sulit berbohong, kita akan sulit berbuat hal-hal yang negatif tanpa diketahui orang banyak. Semua orang bisa stalking profile kita, ya, di sosial media, di internet, dan lain-lain. Oleh karena itu, jagalah nama baik kita, jagalah integritas kita. Itu yang paling penting yang harus ada di dalam pola pikir kita, agar kita bisa tetap eksis dan kita bisa tetap hadir di era di mana teknologi digital semakin berkembang, apalagi dengan kondisi new normal. Yang selanjutnya, gini adalah goal oriented. Kita mempunyai tujuan yang jelas, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita bangun, apa yang ingin kita lakukan, ya. Lalu selanjutnya ada 3I, sebetulnya adalah intelligence, imagination, become innovation. Sebetulnya kalau dibaca seperti itu. Jadi kecerdasan manusia ini dibekali 8 kecerdasan dasar. Ya, kalau artificial intelligence itu kecerdasan buatan, tapi kita diberikan 8 kecerdasan dasar ditambah imajinasi. Ketika 8 kecerdasan dasar tadi digabungkan dengan imajinasi kita, maka kita bisa membuat banyak inovasi. Jadi mindset yang harus kita bangun selanjutnya adalah bagaimana kita menggabungkan kecerdasan dan imajinasi ini menjadi sebuah inovasi di era digital. Yang T-nya, yang pastinya adalah teknik kecakapan. Makanya disarankan, BSI membuka banyak tadi program studi dan jurusan yang kaitannya bagaimana kita bisa menjadi seorang ahli di bidang teknologi. Ya, ada sebuah kesempatan untuk kita belajar. Tanpa kecakapan teknologi, kita akan tergantikan. Teknologi yang menggantikan kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kecakapan tentang teknologi. A-nya adalah agility. Tidak rapuh, tidak gampang rampuh, tapi lincah. Ya, jadi agile itu lawannya adalah fragile. Fragile itu rapuh. Jadi kalau bahasa anak sekarang baperan, galau, gitu ya. Anak-anak muda sekarang harus mempunyai mindset yang agile, ya, pola pikir yang agile. Tidak bisa ini, kita coba cara lain. Kurang lebih seperti itu. Ya, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah menyerah itu salah satu daripada komponen kita agar kita tetap bisa agile. Dan L-nya adalah leadership. Ini yang disebut dengan digital mindset. Ini satu pemikiran opini yang saya temukan secara heuristik di dalam kehidupan saya, bahwasanya digital mindset adalah dedication, integrity, goal oriented, intelligent imagination to become innovation, teknologi literasi, agility, dan leadership. Pada akhirnya kita adalah pemimpin bagi diri kita. Kita sendiri yang menentukan mau kemana diri kita dibawa, mau apa peranan yang kita ambil hari ini, ya, di dalam society atau sosial kemasyarakatan kita, dan kehidupan sosial kita, baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai siswa, baik kita sebagai putra-putri terbaik bangsa ini. Kita mempunyai digital mindset, kita bisa tetap hadir dan bertahan, eksis, dan bahkan menjadi bagian yang paling penting dalam pertumbuhan negara yang kita cintai hari ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita tidak pernah tahu COVID-19 ini sampai kapan akan berakhir, tapi yang kita tahu, ya, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di era digital, komponennya adalah setiap huruf dari yang ada pada kata leader tadi.
L-nya adalah learner, tidak pernah berhenti belajar. E-nya adalah orang yang mempunyai empati lebih. Hari ini orang yang mempunyai sosial, yang mampu menghadirkan dampak sosial, maka dialah yang paling bisa bertahan. Bahkan di era di mana ekonomi saat ini juga sedang kesulitan. Ya, jadi ada satu pepatah dari nenek saya bahwasanya prosperity come from sincerity. Jadi kemakmuran itu sebenarnya hadir dari ketulusan. Digital leader harus mempunyai empati lebih, ya. Digital leader adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Dan digital leader adalah orang-orang yang mampu menjadi agen perubahan, di mana hari ini hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Dan digital leader adalah orang-orang yang mempunyai determinasi lebih dan bisa mengempower dirinya sendiri dan timnya dan komunitasnya bahkan atau lingkungan di sekitarnya. Dan digital leader mempunyai ketangguhan yang lebih dibanding orang lain. So, ketika kita mempunyai digital mindset yang tadi, kita harus berkembang juga menjadi seorang digital leader. Tapi tidak cukup dengan digital mindset, komponen ini pun harus kita miliki sebagai generasi-generasi muda, pewaris bangsa ini di masa depan. Kita harus menjadi seorang leader, learner, pembelajar, mempunyai empati, menjadi agen perubahan, determinasi, mampu menguatkan, dan lebih tangguh. Catatan dari saya, ini adalah satu quote atau kalimat yang saya ambil dari teori evolusi Charles Darwin, apapun itu kontroversinya, tapi kesimpulan apa yang disampaikan Charles Darwin bahwasanya bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang akan mampu bertahan, tapi yang mampu beradaptasi. Lalu catatan juga buat diri saya pribadi dan buat Bapak Ibu, adik-adikku, siapapun yang hadir hari ini mengikuti webinar ini, aset yang paling berharga adalah waktu dan investasi yang paling berharga adalah ilmu. Menginvestasikan waktu untuk mempelajari ilmu baru adalah jalan menuju kesuksesan. Ini pesan digital dari saya atau digital note. Dan yang terakhir, berusahalah berpikir berbeda dan bertindak berbeda. Karena berpikir berbeda dan bertindak berbeda akan membawa kita mendapatkan banyak sudut pandang dan pengetahuan baru. Menuntun kita berpikir kreatif dan bertindak produktif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Kang Alex. Mungkin kita akan bisa diskusi, sharing, dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali ya pemaparannya. Ini mengenai tentang mindset, digital, dan new normal ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa melalui chat atau langsung raise hand ya. Ya teman-teman yang ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang digital, kemudian mindset, dan new normal. Ya. Apa? Ada Swasti Widyastuti. Ada? Resen, ya. Ini boleh sudah resen ya. Ya, Ibu Swasti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu boleh di-unmute dulu. Mana? Biar saya bisa pilih nih. Nih, Ibu. Oh ya, Swasti Widyastuti silakan. Oke, ini sudah muncul nih. Ada dari Listiani nih. Perkenalkan, nama saya Listiani. UBSI Cibitung nih, sepertinya Kang Karel nih. Izin bertanya, dalam era digital seperti ini, segala sesuatu bisa dilakukan dengan teknologi. Dampaknya adalah hampir semua orang mungkin berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi. Pertanyaannya nih ya, dalam new normal ini bagaimana cara kita bertahan dan menghadapi hidup yang dalam ketidakpastian atau uncertainty tadi ya. Silakan Kang Karel. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bertahan dalam menghadapi hidup yang dalam ketidakpastian ini.
Nah, Kita itu. kita mungkin bisa ambil dari catatan tadi teori evolusinya Charles Darwin ya. Jadi bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, tetapi yang mampu beradaptasi. Jadi caranya pertama bagaimana kita bisa bertahan menghadapi ketidakpastian. Kita harus bisa beradaptasi. Contohnya apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah adaptasi terhadap keadaan. Ketika tidak ada pandemi, mungkin niscaya UBSI akan mengadakan seminar ini secara offline ya Kang ya. Tapi karena ada Pastinya, pandemi ini, ya. kita harus melaksanakan secara online. Itu Online. satu. Ya. Yang kedua, catatan tadi, digital. Kita bicaranya tentang teknologi. Teknologi ini bukan tentang teknologinya, tetapi tentang kita sebagai manusianya. Makanya mindset kita harus dibangun sebagai makhluk yang lebih hebat daripada teknologi itu. Contohnya jangan pernah sebut gadget kita adalah smartphone, tapi kita yang lebih smart. Jadi satu cara yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk bisa mengupgrade pengetahuan kita. Ya, jadi hal-hal yang biasanya kita lakukan memanfaatkan teknologi hanya untuk stalking Instagram, sosial media. Hari ini ya, salah satu kita bisa bertahan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya Listiani mengikuti webinar ini. Ini adalah salah satu cara Listiani mempertahankan diri dalam menghadapi hidup yang nggak pasti ini kan kita harus banyak mengupgrade pengetahuan gitu. Jadi manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Yang kedua itu sih sebenarnya kesimpulannya. Yang pertama beradaptasi, yang kedua manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, yang menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah jaringan kita. Kurang lebih seperti itu, Kang Alex Listiani ya. Ya, benar banget ya Kang Yusuf ya. Jadi sebenarnya pun dalam keadaan seperti ini mungkin saya akan sedikit ini nih diskusi juga ya Kang. Dalam keadaan seperti ini adaptasi itu emang tadi benar kata Kang Yusuf harus bisa bukan hanya personal doang tapi industri juga sama ya Kang. Iya, soalnya Kang Yusuf ini kan juga startup juga, industri juga ya, punya perusahaan sendiri gitu ya. Mungkin kita ambil contoh aja kemarin ada kejadian TV di saat ini anak-anak itu sangat minim melihat TV. Gitu sekali ya. Nah, lebih mereka pada kan Netflix ya kayaknya nih, pada nonton The Word of Marriage kayaknya nih ya, semuanya ya. Jangan pada nonton semua nih. Bilangnya sama guru nggak ada kuota, tapi download di Netflix bisa gitu ya. Nah, jadi bahkan sampai TV nasional aja sendiri melayangkan gugatan kepada YouTube dan Netflix dikarenakan mereka sendiri tidak bisa melihat peluang dari kejadian pandemi ini. Akhirnya di YouTube sama Netflix sendiri yang bisa mencari peluang beradaptasi dengan kondisi saat ini yang mendapatkan keuntungan gitu Kang Yusuf ya. Ini mungkin contohnya aja sih. Nah, sedangkan di televisi sendiri seperti RCTI dan beberapa TV yang lain malah tidak banyak dinikmati gitu ya. Nah, jadi rata-rata pun sekarang mereka lebih milih kepada yang online, dan bahkan kemarin saya dengar di Net TV-nya sampai bilang tolong nonton jangan streaming ya, langsung ke TV-nya gitu. Kayaknya sudah mulai ditinggalkan. Iya, sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai usang ya TV ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang Riki nih. Dari Swasti ya, Kakak Swasti Widyastuti nih ya. Apakah akan efektif jika era digital ini diterapkan di Indonesia nih? Sedangkan Indonesia kita tahu memang perekonomiannya ya sedikit kurang kuat begitu ya dibanding dengan negara-negara lain. Silakan Kang Riki. Ya, Swasti ini adik, neng, ibu ya. Ya saya karena ketemunya virtual jadi nggak tahu nih kan. Ya baik, Ibu Swasti atau Kak Swasti. Kakak itu panggil kakak ya. Kakak aja biar aman ya, aman kakak aja. Kak Swasti, terima kasih pertanyaannya. Terkait apakah akan efektif jika di era digital ini diterapkan di Indonesia? Maksudnya mungkin teknologi yang tadi ya, yang di video tadi mungkin ya. Iya, betul. Sedangkan di Indonesia perekonomiannya masih lemah. Ini jangan salah ya Bu ya. Di masa pandemi ini, kayaknya ada noise Kang, sedikit.
Iya, sempat. Bentar ya kan, saya cek dulu. Baik. Di masa pandemi ini ada prediksi dari apa namanya, dari The Economist, salah satu apa namanya, penyedia berita di Inggris, bahwasanya yang tumbuh ekonominya di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini cuma 4, ya. Salah satunya adalah Indonesia, walaupun tumbuhannya cuma 1%. Itu yang diprediksi di Economist, gitu. Jadi kalau kita dibilang negara kita lemah secara ekonomi, enggak juga. Karena kenapa? Porosnya Indonesia ini adalah apa namanya, saya bilang perdagangan apa namanya, domestiknya gitu. Domestiknya ini yang sangat mendominasi. Contohnya ada 65 juta UMKM, ya, di mana justru saat pandemi terutama UMKM yang bergerak di bidang kuliner masih tetap hidup. Jadi nggak lemah kok, Bu. Insya Allah negara kita ini bukan ekonomi yang lemah, bukan. Ya, jadi yang diprediksi bahkan tetap akan tumbuh itu justru negara kita. Di saat Inggris, Spanyol itu malah minus pertumbuhan ekonominya saat pandemi ini, Indonesia enggak. Ya. Terus apakah akan efektif di era digital? Kita bisa melihat hari ini yang kita lakukan. Ya, apakah ini efektif atau tidak? Ya, pada akhirnya adalah kembali ke satu kata tadi, adaptasi. Tepat sasaran atau tidak? Kan efektif itu tepat sasaran. Saya pikir akan tepat sasaran. Tetapi yang harus dikembangkan lagi mungkin adalah infrastruktur, Kang. Ya, infrastruktur, karena tidak semua daerah dan wilayah ini juga bisa mendapatkan koneksi internet yang baik. Atau bahkan ada daerah-daerah juga di pelosok yang bahkan tidak mempunyai koneksi internet. Jadi saya pikir akan efektif. Insya Allah akan efektif. Gitu, kurang lebih seperti itu. Dengan catatannya tadi, tetap dibangun infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah yang memang belum mendapatkan akses untuk internet. Kurang lebih begitu. Oke, baik, luar biasa ya, Kang. Jadi memang intinya oke, kita mindsetnya jalan juga, tapi tidak usah khawatir dengan perekonomian. Kita insya Allah grow-nya walaupun sedikit, Kang, ya, tapi menuju ke grow gitu ya, atau berkembang gitu ya. Oke, berikutnya nih, masih ada waktu ya, boleh ya? Terakhir ya, Kang Alex ya. Oh, yang terakhir ini ya? Iya. Oke, ini cukup ada berapa, memang nanti untuk teman-teman yang belum terjawab nanti dijawab via teks juga ya. Oke, kita pilih untuk Pak Abdul Somad nih ya. Ini DM Kang, boleh DM. Oh, DM. Oke, DM nih. Sekalian ini promosi Instagramnya ya, Kang. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Pak Kaprodi nih, Pak Kaprodi SI BSI Karawang. Apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi dunia digital saat ini ya, di mana informasi sangat cepat dan belum diketahui tingkat kebenarannya, hoax nih ya artinya ya. Jadi ada beberapa informasi yang datang secara cepat tiba-tiba gitu, namun ya kita juga harus pilih-pilih tentunya ya. Secara digital nih, Kang, apa yang perlu kita persiapkan nih? Ini berarti secara umum ya, kurang lebih ya, secara umum ya. Iya, iya. Oke, ya. Apa yang perlu disiapkan dalam menghadapi dunia digital seperti saat ini ya? Yang pertama, yang saya izin jawab ya, Kang ya. Jadi saya pernah diskusi dengan apa namanya, pengampu saya dari UC Berkeley, itu Profesor Samir Sripastapa. Dia bilang satu hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi dunia yang semakin digital bagi kita adalah mindset, sebetulnya tadi. Itu mindset. Dan yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Gitu ya. Mindsetnya bisa jadi kita menggunakan framework mindsetnya yang tadi, dedication, integrity, goal oriented, ya kan, kita mempunyai tujuan yang jelas. Jadi jangan kita hanya menggunakan teknologi ini hanya untuk kesenangan, untuk hal-hal yang membuat kita terhibur, tetapi bagaimana teknologi ini yang hadir di hari ini membuat kita terupgrade secara pengetahuan dan wawasan. Ya, yang adapun informasi sebetulnya begini. Hari ini kan ada 1,4 miliar lebih website di seluruh dunia, dan ini bertambah terus setiap detik. Jadi Kang Alek nanti bisa lihat di internetlifestyle.com gitu ya. Dan setiap website itu kan membawa informasinya sendiri-sendiri gitu kan.
Ini keterbukaan informasi. Tapi buat kita itu bukan informasi. Jadi harus kita filter juga sebetulnya. Informasi itu adalah sebuah data yang diproses, yang ketika kita butuhkan akan menjadi sebuah informasi buat kita. Dan ketika informasi ini diproses menjadi sebuah pengetahuan. Maka yang sangat-sangat dibutuhkan untuk hal terkait tingkat kebenaran dari sebuah informasi adalah critical thinking atau kemampuan kita untuk berpikir kritis. Nah, kita belum lama itu juga kemarin diskusi dengan salah satu rekan kita tentang salah satu kelemahan sumber daya manusia kita atau anak muda kita hari ini adalah mereka tidak kritis dalam menerima informasi. Di mana informasi di era keterbukaan informasi hari ini sangat-sangat mudah didapatkan. Jadi itu saja mungkin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah soft skill, yang ketiga adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Abdul Somad, nanti kalau tidak terjawab kita DM-an juga. Boleh. Kang. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa terjawab karena waktu terbatas. Insya Allah nanti akan dijawab, bisa melalui DM atau seperti apa nanti teknisnya. Nanti insya Allah kita jawab juga. Oke, luar biasa diskusinya. Selain diskusi pemaparan dari Kang Ricky juga, kita jadi sadar juga begitu ya. Ternyata memang kita harus berkembang, harus mengikuti era ini gitu ya, new normal ini. Di kita di Karawang khususnya tanggal 12 ke depan itu akan dicabut PSBB-nya, mungkin sudah harus mengikuti protokol COVID dengan ala new normal tersebut gitu ya. Ya, walaupun sudah bebas dari PSBB tetap kita menghadapi era yang baru ya. Tetap dilakukan begitu ya. Jadi pakai masker benar. Oke. Baik, terima kasih Kang Yusuf, Bapak Ibu. Tadi Kang Yusuf ya ada mau disampaikan? Pesan buat anak muda yang lagi mencoba bertahan, yang pertama adalah lupakan mantan, fokus mendingan belajar jualan. Yang kedua, ya, daripada baperan, fokus jualan. Yang kedua, daripada baperan, mendingan belajar bahasa pemrograman. Siap. Pesan new normal nih Kang buat anak muda, jauhi virus, dekati yang serius, ya kan? Jaga jarak karena yang dekat belum tentu jadi akad. Closing statement dari saya buat semua yang hadir hari ini. Pesan terakhir yang saya sampaikan di setiap webinar atau seminar yang biasanya saya diundang menjadi narasumber, bahwasanya ya. Kang, jangan pesan terakhir, Kang. Nanti aku berarti pendapat isi lagi. Gitu loh, Kang. Pesan webinar pesan penutup gitu, Kang. Ini maksudnya, Kang. Gitu. Ya. Jadi ini pesan yang harus saya sampaikan, bahwasanya sebagai bangsa yang besar, modal yang terbesar bangsa kita ini bukan hanya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia. Nah, terima kasih untuk BSI yang hadir hari ini menjadi salah satu instansi dan organisasi pendidikan yang bertujuan dan berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia kita agar tetap bisa eksis ya di era yang semakin tidak pasti. Jadi terkait teknologi, jangan sampai teknologi ini justru malah menjadikan hal-hal yang negatif lebih banyak hadir dalam kehidupan kita, tapi manfaatkanlah teknologi ini untuk menjadi alat untuk kita lebih berkembang lagi dan mengupgrade diri serta pengetahuan. Itu sih mungkin agar bangsa kita bisa disegani sebagai bangsa yang lain, karena terbukti di era pandemi ini salah satu yang mampu bertahan adalah negeri yang kita cintai ini. Ini semangat nasionalisme, jadi pesan nasionalisme bukan pesan terakhir mungkin Kang Eka. Terima kasih. Terima kasih sama panitia ya, host dan moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya atau closing statementnya dari Kang Karel atau dari Karel ini. Sangat luar biasa pada kali ini. Saya kira untuk teman-teman yang belum terjawab tadi, saya akan akomodir, panitia akan akomodir, kemudian nanti akan dijelaskan atau dijawab ya. Mungkin bisa via chat atau nanti via yang lainnya.